Halo sahabat Undiksa, salam harmoni. Senang sekali saya Juniastiti bisa menjumpai Anda dalam Bincang Ganesha. Sahabat Undiksa, khususnya para siswa-siswi di SMA pasti setengah mempersiapkan diri untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi pada tahun 2023 ini. Untuk sahabat Undiksa yang mungkin masih bingung ingin memilih prodi atau jurusan apa nantinya di perguruan tinggi, mungkin kalian bisa mempertimbangkan untuk masuk di program studi fisika yang ada di Universitas Pendidikan Ganesha. Jadi kalian tidak perlu jauh-jauh lagi untuk mencari prodi fisika S1 yang sudah ada di Universitas Pendidikan Ganesha. Untuk mengetahui lebih jauh lagi terkait dengan prodi ini sebenarnya apa dan apa perbedaannya dengan prodi pendidikan fisika yang mungkin bagi kalian apakah ini mirip gitu ya atau ada perbedaannya, kita akan ngobrol langsung bersama dua narasumber yang sudah kita hadirkan, yaitu ada Bapak Dr. Putu Artawan SPD MSI. Halo Pak Artawan, apa kabar? Swastiastu, kabar baik. Iya, kabar baik selalu, semoga ya selalu sehat. Lalu di sebelahnya sudah ada yang mendampingi yaitu Ibu Dr. Nurfa Risa SSI MSc. Halo Bu Risa. Halo Ibu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Gimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Iya, saya harap Bu Risma dan juga Pak Artawan bisa lebih santai hari ini ya, nggak usah terlalu tegang karena kita akan berbagi informasi kepada sahabat Undiksa di luar sana yang mungkin bertanya-tanya, apa iya sekarang di Undiksa sudah ada prodi S1 Fisika. Nah, mungkin Pak Artawan dulu nih karena saya dengar Pak Artawan udah biasa nih kalau kita ajak tanya-tanya kayak gini gitu ya. Oke, mungkin bisa dijelaskan secara detail terkait sebenarnya apa itu prodi S1 Fisika yang ada di Universitas Pendidikan Ganesha. Baik, terima kasih. Prodi S1 Fisika di Universitas Pendidikan Ganesha ini prodi baru ya. Jadi prodi baru di dalam Fakultas MIPA. Jadi prodi fisika ini secara visi ya mirip dengan pendidikan fisika, tetapi ada karakteristik tersendiri. Ya, visinya menjadikan prodi fisika S1 Fisika ini jadi prodi yang unggul berlandaskan Trita Karana dan menjadi unggul juga di tahun 2045 sih ya. Jadi masih panjang perjalanannya. Namun ada beberapa hal yang perlu kita berikan informasi terkait dengan prodi fisika baru ini. Jadi kita lebih menekankan ke bagaimana memberikan fondasi dasar dalam bidang fisika sehingga nanti ke depan bisa menciptakan SDM atau profil lulusan yang tidak hanya berkarakter tetapi memiliki keunggulan khususnya dalam bidang fisika. Iya. Ya. Oke, jadi itu ya gambaran detail terkait dengan prodi S1 Fisika yang ada di Undiksa. Bisa kita bilang bahwa ini adalah prodi fisika murni seperti itu fisika ya. Murni, ya. Meskipun ada kemiripan mungkin dengan pendidikan fisika mungkin di beberapa mata kuliah seperti itu gitu ya. Iya. Kalau boleh tahu apa saja yang akan mahasiswa pelajari nantinya jika mereka masuk di prodi fisika Pak Artawan? Iya, secara umum untuk prodi S1 ini kan jenjangnya 4 tahun ya, jadi sekitar 8 semester. Jadi harapannya 8 semester itu mahasiswa nantinya selain diberikan konsep dasar terkait dengan fisika, juga tidak terlepas dalam kurikulum itu kita menekankan karakter ya, pendidikan karakter, agama, Pancasila, tetapi secara keilmuan nanti di semester 4 sudah ada spesifik untuk bidang peminatan. Jadi ada fisika teori, fisika instrumentasi, optoelektronika, fisika material, komputasi juga dan ya, fisika dan topik lautan. Topik lautan ya, topik lautan. Oke, mungkin Bu Risa ingin menambahkan sedikit terkait dengan apa nanti yang akan mahasiswa pelajari di prodi fisika ini. Ya,
pada dasarnya yang akan mahasiswa pelajari adalah mata kuliah yang kami tawarkan. Yang pastinya mata kuliah tersebut tentu saja tanggap dengan zaman, ya tentunya. Karena apa? Kami ingin melahirkan mahasiswa yang mempunyai kemampuan, yang siap ketika dia menghadapi dunia kerja. Itu yang terpenting. Jadi kami siap untuk membekali mereka, makanya kami sangat berharap banyak nantinya siswa yang akan tertarik untuk bergabung bersama kami. Oke, nah tadi juga disinggung ada terkait dengan peminatannya itu fisika kelautan seperti itu. Fisika topik kelautan. Topik kelautan. Nah, bisa dijelaskan mungkin secara singkat aja ya. Kalau mau panjang juga boleh, biar lebih mendetail lagi mahasiswanya tahu terkait dengan peminatan tersebut, entah itu yang topik kelautan ataupun mungkin peminatan yang lainnya juga. Iya. Untuk fisika topik lautan, karena kita tahu kan khususnya Buleleng ini kan sangat beririsan dengan namanya pantai gitu ya. Jadi dan kita berharap dengan adanya fisikawan yang akan mengeksplor apa sih yang kita bisa kaji terkait dengan kelautan yang ada di sekitar daerah Buleleng ini. Karena kita tahu bahwa fisika itu kita nantinya bisa menerapkan nih, misalnya kita bisa menerapkan ilmu yang namanya mata kuliah mekanika fluida, yang mana nanti ilmu tersebut bisa kita terapkan untuk mengkaji lebih banyak, menggali lebih banyak informasi yang kita dapatkan terkait dengan topik kelautan. Tentu saja ini akan berbeda dengan prodi kelautan yang ada ya, tentu saja, karena yang akan kita tekankan adalah bagaimana kita mampu menerapkan konsep fisika yang kita miliki, mengeksplor kemampuan komputasi kita untuk mengkaji kelautan dari sudut pandang fisikawan. Nah, itu intinya seperti itu. Oke, itu untuk peminatan topik kelautannya gitu ya. Untuk peminatan yang lain mungkin Pak Mawan? Yang lain ya, yang memang sangat prinsip juga ya dalam prodi fisika ini ada instrumentasi, kemudian optoelektronika. Kebetulan untuk bidang fisika optoelektronika ini saya sendiri yang membidangi. Jadi kita bagaimana nanti bisa mengaplikasikan teori-teori fisika dalam analisis gelombang optik misalnya, listrik magnet dalam aplikasi teknologi informasi. Jadi seperti yang berkembang sekarang, misalnya kita tahu bahwa bagaimana komunikasi ini bisa tren ya, bisa sampai ke pelosok dunia. Jadi itu tidak jauh dengan konsep bagaimana satelit itu mendeteksi frekuensi-frekuensi sehingga bisa mendapatkan sinyal yang optimal. Dalam hal ini disebut dengan matching impedansi ya. Jadi topik itu yang akan kita berikan pembekalan kepada mahasiswa, sehingga tidak hanya secara teoretik saja, tetapi kita bisa mendesain sampai ke fabrikasi prototipe, sehingga tahu bahwa oh seperti ini kebermanfaatan belajar listrik magnet, belajar gelombang optik, seperti itu misalnya. Berarti... dan ada bidang lain juga ya, jadi ada fisika teori juga secara fondasi kita berikan, kemudian ada instrumentasi terkait dengan equipment atau peralatan yang kita nanti gunakan dalam praktikum, karena kita sudah juga punya fasilitas yang lengkap, ada lab dasar dan lab lanjut sebagai pendukung untuk praktikum. Kemudian ada fisika material ya, fisika material. Dan ini juga sudah didukung oleh staf dosen yang memang pakar ya, ahli di bidangnya. Oke, berarti menarik sekali ya, karena kalau kita dengar fisika, awalnya mungkin banyak ya sahabat Undiksa di luar sana yang akan berpikir, nanti kalau belajar fisika kayaknya bakal nongkrongnya di lab aja gitu. Ternyata tadi setelah dijelaskan ada juga belajar tentang apa namanya berkaitan dengan teknologi juga gitu ya, karena ada satelit-satelit seperti itu. Itu sungguh menarik dan hal yang baru juga. Saya juga baru tahu nih setelah dijelaskan seperti ini. Nah, kalau boleh tahu, jika memilih prodi fisika S1 ini, apakah mahasiswa nanti akan banyak juga mendapatkan praktikum, karena kita ketahui prodi ini menjadi bagian dari Fakultas Ilmu Pengetahuan Alam dan juga Matematika, yang mana biasanya banyak kegiatan praktikumnya. Nah, apakah di prodi ini juga demikian? Siapa dulu nih, Pak Artawan? Silakan Pak Artawan dulu. Ya, tentunya dalam aplikasi nanti pasti ada praktikum ya. Jadi teori tanpa praktikum kan agak hambar ya. Jadi
seperti tadi. Cuman kita akan meng-create bagaimana praktikum ini menjadi sentuhan yang lebih ke realistik terkait dengan visi tadi. Jadi hubungannya dengan kesetimbangan dengan alam, dengan lingkungan, sehingga benar-benar nanti praktikum yang kita lakukan tidak hanya di lab, tetapi bisa di lingkungan sekitarnya, sehingga benar-benar mahasiswa nanti akan merasakan efek dari belajar teorinya, kemudian aplikasi di lingkungan atau di alam ini seperti apa. Oke, berarti bisa praktek langsung di lapangan gitu ya? Bisa. Nggak hanya di dalam lab atau di dalam kelas aja mendapatkan? Jadi ada beberapa equipment pendukung yang memang tidak harus ready di ruangan, di lab. Ya. Oke, berarti proses pembelajarannya tidak akan menjadi membosankan, karena biasanya kalau mahasiswa dihadapkan dengan teori saja tanpa adanya praktik langsung itu kan jadi ngerasa bebel gitu ya rasanya. Ya. Apalagi fisika ya. Iya, apalagi fisika. Tapi ternyata cukup menarik dan kayaknya patut dicoba juga ya oleh sahabat-sahabat Undiksa di luar sana gitu. Bu Risma ada mau menambahkan? Ya mungkin kalau di persentase itu kurang lebih 30% saja mahasiswa melaksanakan praktikum di lab, dan itu terkait dengan mata kuliah yang dasar, yang masih fundamental. Tapi selebihnya mahasiswa akan mungkin banyak menerapkan dari ilmu tersebut karena kita tahu bahwa kita kan menggunakan kurikulum MBKM. Nah, disitulah menjadi tantangan tersendiri bagi prodi kami, prodi baru, untuk bagaimana kami siap juga ini untuk melaksanakan kurikulum tersebut supaya kami bisa mencetak mahasiswa yang siap ketika harus ditempatkan di dunia pekerjaan. Iya, kalau toh dosennya kayak Bu Risma dan juga Pak Artawan mah kayaknya nanti siap ya semua mahasiswanya juga gitu ya. Jadi mereka ini adalah staf dosen yang nanti akan bertemu dengan sahabat Undiksa yang barangkali akan memilih prodi S1 Fisika di Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, lalu mungkin banyak juga yang akan bertanya, lalu fasilitas apa saja yang mungkin akan diperoleh oleh mahasiswa yang akan bergabung dengan prodi S1 Fisika ini? Ya, baik, seperti yang saya jelaskan tadi, tentunya lab kita sudah ada, baik itu untuk dasar dan lanjut. Kemudian juga ada perpustakaan ya, perpustakaan di prodi yang juga di pusat di Undiksa. Kemudian ada beberapa sarana olahraga juga, karena penting juga ketika belajar fisika itu supaya tidak mumet ya, tidak membosankan ya. Dan mahasiswa harus sehat. Dan harus sehat, penuh keceriaan, penuh humor. Tentunya dengan staf-staf dosen yang ya banyak humorisnya nanti ya. Tidak hanya pakar atau ahli di bidang fisika, tetapi nanti kita berusaha meng-create proses pembelajaran itu menjadi menyenangkan. Oke, ya itu tadi beragam fasilitas yang juga sudah dimiliki oleh prodi S1 Fisika. Meskipun prodi baru, tapi nggak kalah juga dengan prodi-prodi yang sudah ada sebelumnya, bisa dibilang seperti itu. Nah, tadi kan di awal kita sempat menyinggung bahwa prodi ini hampir mirip bisa dibilang dengan prodi pendidikan fisika. Tapi takutnya nih, sahabat Undiksa di luar sana ketika akan mendaftar, mereka beranggapan bahwa prodi pendidikan fisika itu ya fisika murni. Nah, takutnya nanti ada yang salah kaprah. Mungkin bisa dijelaskan sedikit, apa sebenarnya perbedaan antara prodi pendidikan fisika dengan fisika murni atau S1 Fisika ini? Pak Artawan dulu mungkin? Pak Artawan. Lagi-lagi Pak Artawan, Ibu Risanya mengalah dari tadi. Ya, secara kurikulum kita ada beberapa mata kuliah pembeda juga. Tadi sudah disampaikan secara umum foundationnya, ya, dasar untuk fisika, kemudian mungkin di aspek pedagogi dan juga nanti prakteknya. Ya, jadi karena lulusan nanti yang kita harapkan ini tidak hanya mengajar atau sebagai staf pengajar, tetapi lebih ke bagaimana lulusan yang kita hasilkan ini menjadi praktisi juga, selain mengajar ida suara misalnya, dan praktisi, kemudian bisa menjadi konsultan, ya, konsultan, dan juga bisa memberikan model apa istilahnya praktik langsung nanti ke tempat-tempat dunia usaha atau dunia industri. Sehingga dari karakteristik itu tentunya mata kuliahnya ada perbedaan. Jadi yang membedakan antara pendidikan fisika dan fisika murni atau prodi fisika.
Iya, ya. oke. Bu Risma mungkin bisa ditambahkan sedikit. Ya, intinya seperti ini. Kami mungkin tidak terlalu muluk-muluk ya, walaupun memang kami baru dan prodi pendidikan fisika itu sudah ada sejak dahulu gitu kan, istilahnya kami lahir nih dari prodi pendidikan fisika, tapi pada dasarnya adalah ketika prodi pendidikan fisika berhasil nih banyak melahirkan para ada dosen, ada peneliti dan segala macam yang sudah kita tahu deh namanya di mana-mana gitu kan. Dan apalagi kalau misalnya adik-adik nih yang ingin masuk ke fisika murni, kami siap juga mengantarkan adik-adik, sama halnya ketika prodi pendidikan fisika mampu mengantarkan lulusan-lulusan terbaiknya, seperti itu. Jadi intinya jangan ragu untuk bergabung bersama kami. Iya, karena lahir dari yang sudah gini juga ya, sudah bisa bilang diakui lah gitu ya. Makanya lahirlah prodi S1 fisika ini. Oke. Nah, lalu keunggulan atau keuntungan apa sih yang bisa mahasiswa dapatkan jika nanti mereka berkuliah di prodi S1 fisika ini? Pak Artaman, ya, tentunya beasiswa juga kita sediakan ya untuk mahasiswa. Kemudian nanti kita rancang juga kerjasama ya dengan universitas lain, tidak hanya di dalam tapi di luar negeri juga, karena staf-staf kita yang ada beberapa yang tidak hanya studi di dalam negeri, tetapi ada juga lulusan di luar negeri, walaupun ada beberapa sandwich ya, sandwich, kemudian ada teman-teman yang studi banding juga, sehingga kita bisa memberikan experience itu kepada mahasiswa tidak hanya terkungkung di Singaraja ya atau di Bali. Jadi setidaknya nanti kita selain scholarship itu, jika nanti kerjasama ini bisa ditindaklanjuti, kita juga bisa memberikan pengalaman mereka keluar dari Bali ya, maksud saya ke universitas lain seperti yang terdekat, misalnya di Surabaya ada ITS, ada UNER, ada UGM, ada ITB, UI ya. Kemudian di luar kebetulan ada staf kami juga lulusan di Jerman ya, untuk fisika material, dan saya sendiri juga sandwich di Shiba University Jepang. Nah, jadi siapa tahu nanti ke depan keberuntungan ada di mahasiswa dan juga di prodi fisika, kita bisa berkolaborasi dengan program itu. Oke, luar biasa. Jadi tenaga dosen pendidiknya juga sudah nggak perlu diragukan gitu ya lulusannya gitu ya. Jadi nggak usah khawatir, bukan Juni nanti yang akan mengajar, tapi sudah ada dosen-dosen yang disediakan. Mungkin lebih menarik. Kalau saya menarik untuk menarik minat ya para sahabat Undiksa di luar sana yang akan bergabung dengan prodi fisika. Nah, itu kan tadi keuntungan atau keunggulan dari sisi kesempatan untuk meningkatkan kompetensi yang mereka miliki, di mana mereka memiliki bisa dibilang kesempatan yang sama dengan mahasiswa di prodi-prodi lainnya juga. Nah, yang ingin mungkin Juni tanyakan lebih lanjut ini adalah kelebihan atau yang bisa mereka dapatkan dibandingkan dengan jika mereka memilih prodi lain, meskipun prodi lain juga memiliki keuntungannya masing-masing gitu. Nah, tapi apa yang membuat sahabat Undiksa tuh kalau bisa harus bergabung nih, karena mungkin prospeknya seperti apa, keuntungannya seperti apa? Mungkin sekarang Bu Risa yang bisa menjawab terlebih dahulu. Iya, saya coba menjawab. Pada dasarnya begini, kami mempunyai sesuatu yang mungkin keunggulan yang di kampus lain tidak memilikinya, seperti itu. Yaitu adalah kami ingin mencoba mengarahkan prodi pendidikan fisika ini bisa mengeksplor kekayaan yang ada di sekitar Buleleng. Makanya kami menyediakan namanya prodi ilmu kelautan. Nah, di situ salah satu mungkin dapat dikatakan pembeda antara kami dengan prodi yang ada di universitas lain. Makanya kalau kita bisa mengeksplor kekayaan yang ada di Buleleng, khususnya di kelautan, itu kan menjadi apa ya? Menjadi istilahnya cara kita untuk bisa mengeksplor kekayaan yang ada di Buleleng, dan cara kita untuk menunjukkan kepada dunia bahwa kita ada loh prodi yang bisa mengeksplor kekayaannya yang ada di tempatnya sendiri, seperti itu sih. Iya, Pak Artawan ingin menambahkan? Ya, seperti visi misinya ya, jadi berlandaskan Trihita Karana, jadi keharmonian juga dengan lingkungan perlu kita perhatikan. Jadi aplikasinya seperti tadi, kita ada fisika topik lautan, kemudian ada material, bagaimana mengkaji materi-materi atau solid state ya, zat padat yang ada sekitar yang kita bisa
angkat dalam artian ke rekayasa industri misalnya. Kemudian keunggulan lain seperti yang sampaikan tadi, ada profil lulusan, tidak hanya sebagai staf pengajar, widaiswara, tetapi sebagai ilmuwan juga nanti, sebagai praktisi, kemudian ya konsultan juga, konsultan yang akan terjun ke dunia industri. Jadi ya sepertinya tidak membosankan. Iya. Oke, jadi prospek lulusannya itu nggak melulu akan istilahnya di dalam laboratorium aja gitu ya, tapi banyak hal yang bisa dikerjakan juga oleh lulusan fisika ini. Bahkan mungkin bisa membuka lapangan pekerjaan juga ya bagi orang-orang. Entrepreneurship nanti dalam bidang fisika, karena kita juga ada fisika teori dan fisika lainnya pun juga menggunakan desain ya, untuk desain bagaimana memberikan ide, sehingga nanti ke depan tidak hanya seperti tadi yang saya sampaikan, tapi juga bisa menjadi job creator ya, job creator untuk entrepreneurship juga. Oke, iya, luar biasa. Berarti para fisikawan ini bisa memberikan kontribusi yang banyak banget sebenarnya untuk bangsa kita. Mungkin kalau belum siap untuk Indonesia secara luas gitu ya, lingkup terkecil itu di Buleleng gitu mungkin ya. Atau mungkin yang dari daerah lain juga punya keunggulan tersendiri, daerahnya itu juga bisa dikembangkan ya oleh para lulusan ini nantinya. Oke, mungkin yang terakhir sekaligus closing statementnya, harapan untuk sahabat Undiksa di luar sana agar mereka mau bergabung dan tidak ragu lagi gitu ya untuk bergabung bersama Prodi S1 Fisika yang ada di Universitas Pendidikan Ganesha. Kita mulai dari Pak Artawan dulu, silakan. Ya, baik, terima kasih pada kesempatan ini. Kita berharap karena ini prodi baru ya, jadi yang pertama, walaupun prodi pendidikan fisika sudah lama, hampir 50 tahun sebenarnya, dan staf kita juga banyak yang berkompeten. Mari untuk calon mahasiswa memilih prodi fisika, S1 fisika di Universitas Pendidikan Ganesha, dan kita yakin dari topik yang kita berikan, kemudian dari proses pembelajaran dan sarana prasarana yang kita berikan, menjadikan kalian calon-calon sarjana yang unggul di prodi fisika. Oke, Bu Risa? Ya, intinya kami sebagai staf dosennya nanti akan tulus untuk memberikan ilmu yang terbaik yang kami miliki untuk adik-adik yang akan bergabung bersama kami, dan kami berusaha akan siap untuk mengantarkan adik-adik menghadapi dunia kerja setelah adik-adik lulus dari prodi fisika murni. Intinya mari bergabung bersama kami, jangan ragu dan semangat. Oke, baiklah. Terima kasih Bu Risa, Pak Artawan, terima kasih banyak ya sudah berbagi informasi bersama kami. Jadi sudah disampaikan berbagai hal, keunggulan dan juga kelebihan yang dimiliki oleh prodi S1 Fisika yang ada di Universitas Pendidikan Ganesha. Pintu kesempatan sudah terbuka lebar, jadi tunggu apa lagi ya, nggak usah ragu, nggak usah risau, langsung saja jika kalian berminat langsung bergabung di prodi S1 Fisika yang ada di Universitas Pendidikan Ganesha. Jika Anda menyukai tayangan ini, jangan lupa di-share ke semua sosial media yang kalian punya agar lebih banyak lagi orang yang mengetahui bahwa di Undiksa saat ini kita sudah punya program studi S1 Fisika. Jadi nggak usah jauh-jauh lagi untuk melanjutkan pendidikan fisika kalian ya. Nah, jangan lupa untuk yang belum subscribe channel YouTube Universitas Pendidikan Ganesha, di subscribe dulu, dan juga kalau kalian suka dengan videonya jangan lupa di like. Jika ada saran, masukan maupun pertanyaan bisa ditinggalkan di kolom komentar. Karena ini masih dalam suasana pandemi COVID-19, meskipun sekarang sudah mulai mereda, tapi karena kita sudah masuk di era baru, jangan lupa protokol kesehatan untuk selalu ditaati. Saya Juniastiti pamit undur diri, sampai jumpa dan salam harmoni. Acara ini diproduksi oleh